Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dituntun oleh firman, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kisah Rasul 2 ayat 38, demikian firman Tuhan. Dia lusisi Petrus pau bahamu marohamu nusian akka dosamunu, jana akon pandidion hamu mahamu, ganok be di bagasan guarni Yesus Kristus, aso nisesa sudie dosamunui, dungi jagitonmu masih lehen-lehen di bata imaton di Porbadia. Dalam bahasa Indonesia, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan orang percaya penuh dengan dosa dan juga penuh dengan kecemaran. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah pertobatan. Pertobatan adalah mengubah diri, mengubah hati dari dunia menjadi ke dalam kehendak Allah. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan kali ini, ketika Petrus mengatakan bertobatlah, maka sesungguhnya dari sifat-sifat yang duniawi kita masuk kepada sifat-sifat Allah. Dari keinginan kemanusiaan menjadi keinginan roh dalam hidup kita. Setelah pertobatan, sesungguhnya harus dilanjut dengan membaptis dalam nama Yesus Kristus. Baptiso adalah dicelupkan, dimasukkan ke dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika orang sudah dimasukkan ke dalam Kristus Yesus, maka dia akan sama di dalam kebangkitan kematiannya dan juga sama di dalam kebangkitannya. Artinya menyatu di dalam kepada Yesus Kristus. Kita menjadi di dalam Yesus dan Yesus menjadi di dalam kita. Tidak ada sebuah pemisah, tidak ada suatu yang menjadi penghalang kita untuk menjadi mendekat kepada Allah. Kemudian orang yang percaya kepada Yesus yang sudah dibaptis, firman Tuhan kali ini melalui Petrus mengatakan bahwa ketika sudah dibaptis kalian akan menerima kuasa roh. Rohlah yang menuntun kita di dalam keterbatasan kita. Rohlah yang memberikan pemahaman kita ketika kita tidak mampu mengerti kehendak dan maksud Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketiga hal ini itulah yang menjadi runtutan yang mau diingatkan oleh Petrus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pertobatan. Pertobatan didasarkan kepada pengenalan yang penuh kepada kehendak Allah dan kesadaran yang sepenuhnya kepada diri sendiri yang penuh dengan noda dan keterbatasan. Kemudian ketika kita masuk ke dalam yang selanjutnya adalah dibaptis, kesadaran bahwa kita sudah menyatu dengan Kristus Yesus dan Yesuslah yang menjadi andalan kekuatan kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah akan menerima roh. Saudara, marilah kehidupan kita berorientasi dan berfokus kepada Yesus Kristus. Dan jadikanlah firman menjadi bahagian hidup kita yang tidak terpisahkan dari setiap langkah dan perjalanan keimanan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bertobatlah, berikan dirimu dibaptis, dan terimalah roh yang menuntun engkau di dalam segala kelemahanmu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, semangat baru, dan penuntun bagi kehidupanmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar kami menjadi mengubah diri. Kesadaran kami bahwa kami milik Yesus, dan biarlah roh tetap diam dalam hati kami, sehingga kami dituntun dan diberkati dalam segala kehidupan. Terima kasih Tuhan.